Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 10 Maret 2022, bersama saya Romo I. Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi, berkat dalem. Marilah kita siapkan diri untuk merenungkan sabda hari ini dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mintalah, carilah, dan ketoklah adalah 3 hal yang bisa dilakukan manusia dalam tata doa kepada Allah. Berdoa dengan pendasaran 3 aspek tadi mengungkapkan sisi ketergantungan kita pada Allah. Hal itu pada akhirnya membuat kita selalu merasa bukan apa-apa di hadapan Allah. Dalam arti lain, kita mampu untuk merendahkan diri dan hati kepada Allah. Saudari-saudara, kata meminta berhubungan erat dengan mencari. Di situ muncul niat untuk berusaha dan setia berproses. Biasanya, orang meminta karena dia sedang mencari sesuatu. Maka ketika kita meminta kepada Tuhan, harapannya bahwa pencarian jawabannya itu hanya ada pada Tuhan. Dan adalah kuasa Tuhan untuk memberikan kepada kita apa yang kita cari. Proses pencarian inilah yang akhirnya menghubungkan dengan kata ketoklah. Orang yang mengetuk pintu biasanya akan menunggu jawaban dari dalam rumah. Menunggu ini juga bisa dianggap sebagai sebuah proses atas apa yang dicarinya. Dengan menunggu, orang yang mengetuk pintu itu harus peka, sabar, sekaligus sadar, sehingga dia bisa mendengar jawaban dari dalam rumah. Begitulah sebuah alur doa yang harusnya kita sadari, yakni ketika kita berani mengetuk Allah, kita juga harus mendengar suara yang Allah sabdakan pada kita. Semangat yang harus kita bawa dalam meminta, mencari, dan mengetuk Allah adalah keyakinan bahwa Allah itu murah hati. Allah selalu menginginkan kebaikan bertumbuh subur dalam hidup kita. Maka Allah memberi apa yang terbaik bagi kita. Saudari-saudara, marilah sekarang kita semakin memperdalam keyakinan kepada Allah. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita memanglah sebuah proses dalam jangka waktu tertentu, tetapi hasilnya itu bisa dirasakan tanpa henti. Maka mari kita belajar untuk rendah hati dan semakin bergantung pada kuat kuasa Allah ketika kita menjalani dinamika hidup masing-masing. Semoga demikian. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, tolonglah kami untuk setia mengandalkan Engkau. Buatlah kami mempunyai kedekatan yang murni terhadap-Mu, sehingga kami dapat menemukan kebaikan yang selama ini telah Engkau anugerahkan. Semoga melalui secara khusus masa Prapaskah ini, kami pun semakin memurnikan diri dan hati agar mampu menghiasi hidup kami dengan kekuatan kasih-Mu yang tentu tanpa batas. Dikau kami muliakan dan kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan segala usaha laku mati raga kita senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.